Dunia bisnis skincare tanah air memang sedang tidak baik-baik saja, di mana beberapa owner bisnis skincare menjual produk mereka yang membuat para pembeli merasa kecewa karena kandungan yang terdapat dalam produk tersebut sangat berbahaya untuk konsumen. Bahkan banyak konsumen yang was-was untuk membeli produk skincare sekarang. Dan dengan munculnya sosok Doktif di sosial media untuk memberikan informasi tentang perskincarean, ada warganet yang merasa terbantu, ada pula yang merasa terganggu. Kembali lagi di program terupdate dan terpercaya yang mengupas informasi kehidupan selebritas tanah air hanya di Next Update. Kita masih ingat ya tentang perseteruan antara Sheila Saukia dengan Doktif yang membuat dunia sosial media gempar, di mana Sheila Saukia bersama rombongannya melabrak Doktif hingga tidak diberi izin untuk pulang. Pemandangan itu menjadi konsumsi bagi warganet, saling melaporkan satu sama lain. Kasus labrak-melabrak pun itu sudah masuk ke jalur hukum. Ya, di Indonesia ini memang sangat menggiurkan untuk membuka usaha skincare. Dengan keuntungan yang didapat bisa membuat owner skincare tersebut kaya raya hingga memiliki rumah bak istana, mobil mewah, perhiasan yang mentereng, hingga menghambur-hamburkan uang dengan cuma-cuma atau yang lebih sering kita dengar dengan istilah flexing. Pada suatu acara, Doktif berkesempatan untuk bertanya tentang seorang dokter yang sering melakukan flexing di sosial media. Dok, apakah etis seseorang yang memiliki profesi dokter melakukan flexing? Oh, dok, ini nggak ada briefing ya guys, jadi pertanyaannya nggak ada pertanyaan. Sekarang ditanyakan ke dokter Edi. Monggo dok, silakan. Baik, terima kasih dokter. Jadi kalau kita bicara profesi dokter, tentu kita mempunyai kode etik. Kode etik itu ada di Kodeki tahun 2012 yang diterbitkan oleh salah satu organisasi profesi dalam hal ini IDI. Nah, ada poin-poin terkait dengan kaitannya dengan kode etik terhadap secara umum, terhadap sejawat, terhadap pasien maupun terhadap diri sendiri. Nah, salah satu poin yang kaitannya tadi dokter Doktif tanyakan memang ada di poin tersebut. Tentu kalau kita bicara etik itu kaitannya dengan sesuatu yang private. Jadi kita tidak bisa melakukan penilaian di fase awal ini. Tentu itu akan ada evaluasi, pemeriksaan, klarifikasi oleh MKI. Seperti itu. Jadi, Doktif juga memohon untuk teman-teman dokter untuk tidak lagi melakukan flexing, ya. Kita kembali lagi ke kehidupan dulu, bagaimana sebenarnya seorang dokter. Dokter juga koreksi diri sendiri juga, mungkin kemarin-kemarin kenceng gitu ya. Tapi semuanya Doktif berharap untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Sebelumnya Doktif meminta maaf kemarin muncul kegaduhan yang tidak sebenarnya ingin Doktif lakukan ya. Doktif ingin mengklarifikasi nih gorengan atau giringan opini kepada Badan POM ya. Jadi Doktif hadir guys di sana dengan jelas mendengar apa yang Dr. Taruna Ikrar jelaskan, bahwa tidak pernah Profesor Dr. Taruna melarang influencer untuk mereview. Jelas ya? Tidak pernah. Jadi tolong untuk para owner skincare yang nggak suka ketahuan, jangan menggiring opini atau menggoreng ya. Doktif alhamdulillah melihat banget perubahan kinerja Badan POM
Pada saat terjadi keributan antara Doktif dan Sela Saukia hanya ingin tahu di mana Doktif mendapatkan produk yang ia review ketika pulang dari acara BPOM. Namun Doktif hanya tersenyum. Bahkan tim dari Sela Saukia yang bernama Arif Panda melontarkan kata ke Doktif jika wajah Doktif itu bopek. Satu alasan yang digunakan oleh biasanya buzzer-buzzernya untuk menyerang Doktif atau antek-anteknya itu adalah kan cuma menanyakan dapatnya dari mana. Kenapa Doktif bersikukuh tidak pernah akan memberikan tahu nama resellernya. Doktif sudah memberikan nama resellernya sebenarnya nih. Doktif buka ke Badan POM. Ya, oke ya, jelas ya. Jadi kenapa resellernya juga harus Doktif lindungi? Kalian bisa melihat seandainya Doktif kasih tahu dengan karakter mereka yang seperti itu. Reseller-reseller yang sudah menghubungi Doktif, bahkan yang tidak mengerti apapun, itu dikirim pesan yang cukup mengintimidasi oleh siapa Doktif nggak tahu. AA ya yang Doktif, Arif, sebutin aja lah, Arif Afanda dah, sebutin aja. Jadi dia ini dengan lantang sekali dia menyebut Botek, mengatakan mengebuli Doktif dengan muka bopeng lah, nggak peduli dengan Doktif yang merawat pasien COVID lah, dengan tertawa sini seperti itu. Pada saat di ruang mediasi guys, apa yang terjadi? Kok Panda kamu kicep? Kenapa? Kamu tundukkan kepala kamu nggak berani berkata apa-apa. Yang Doktif sangat sesalkan adalah ucapan dari suami SS. Dia berkata, kalau saya cuma mau tanya, reseller yang kamu beli itu di mana? Jika saya tahu itu memang reseller SS, besok saya akan pergi ke Kalimantan dengan membawa. Bener nggak itu? Kamu ucapkan itu. Kita semua kaget. Polisinya kaget, kita semua. Betul ya Pak ya? Tuh. Kita tunggu saja babak selanjutnya dari perseteruan antara Doktif dengan Sela Saukia. Oke pemirsa, demikianlah kabar terkini terupdate kehidupan selebritas tanah air hari ini. Terus saksikan Next Update hanya di channel YouTube Nexera Entertainment.